Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, Deep Talk kembali hadir untuk Anda. Episode kali ini kami akan mengajak Anda membahas seputar isu yang tengah hangat tentang sudahkah Indonesia bebas dari praktek ternak dengan kandang baterai. Nah, simak penjelasan selengkapnya bersama Animal Friends Jogja selama 30 menit ke depan dalam Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan. Oke pemirsa, sudah terhubung bersama kita Kak Angelina Pane selaku manajer campaign Animal Friends Jogja. Halo Kak Ina. Halo. Oke Kak Ina, mungkin sebelum kita membahas lebih jauh ya soal campaign Cage Free, mungkin bisa dijelaskan dulu sebenarnya peternakan dengan kandang baterai itu apa sih Kak? Peternakan kandang baterai itu adalah peternakan ayam petelur yang menggunakan macam rangkaian kandang-kandang yang terkait, dan biasanya itu satu satu kandang itu bisa diisi 2 sampai 3 ayam. Jadi mereka berjejalan di situ dan ruang geraknya itu hanya seluas kertas A4 gitu untuk ayam-ayam ini bergerak. Dan ini menurut kami adalah sistem peternakan, salah satu sistem peternakan yang terkejam. Karena ini ayam-ayam di dalamnya itu sama sekali tidak bisa bergerak dan melakukan perilaku alami seperti mencari makan, mengais-ngais tanah. Dan itu harus mereka alami sepanjang hidup mereka sebelum nantinya tidak bisa menghasilkan telur lagi dan akhirnya diafkir gitu, jadi digagal. Oke, kalau lebih jauh Kak, selain hewan-hewan itu tidak bisa berperilaku selayaknya normalnya mereka, kekurangan apa lagi sih Kak yang jadi kekurangan dari kandang baterai ini Kak? Nah, di dalam kandang baterai itu ayam-ayam yang sama sekali tidak bisa melakukan perilaku alami, ini pasti merasa frustrasi. Dan biasanya para peternak untuk mencegah ayam-ayam ini sakit karena stres, itu biasanya memberikan antibiotik. Dan ini bisa sangat berbahaya bagi konsumen telur karena ada beberapa penelitian yang sudah menunjukkan bahwa ditemukan residu antibiotik di dalam telur gitu, dan ini bisa menimbulkan masalah kesehatan yang serius terhadap para konsumen telur. Oke, itu tadi kalau lebih jauh lagi dampaknya apa Kak yang bisa terjadi, dampak buruknya baik untuk hewan ataupun untuk manusia sendiri? Bagi hewan ini tentu uh, suatu bentuk penyiksaan menurut kami karena dengan jeruji kandang, maksudnya luas ruang gerak yang sangat sempit dan jeruji kandang yang menyakiti kaki mereka, ini banyak masalah kesehatan yang dialami oleh para ayam petelur. Misalnya ini kerontokan bulu karena stres, terus itu ada banyak penumpukan kotoran dan itu ada uap amonia, dan seringkali terjadi ayam-ayam ini menderita penyakit mata karena uap amonia ini yang menyebabkan kebutaan gitu. Dan tulang mereka juga karena sama sekali tidak bisa bergerak, itu kebanyakan dari ayam-ayam ini akan mengalami kerapuhan tulang, dan itu kami temukan juga di investigasi, banyak juga yang akhirnya mengalami patah tulang. Ini adalah ya benar-benar bentuk bentuk kekejaman terhadap hewan, terutama ayam petelur yang sebenarnya memberikan kontribusi terhadap pebisnisnya, maupun yang menyediakan sumber protein bagi konsumen telur gitu. Dan menurut kami ini tidak tidak dapat dibenarkan karena setidaknya kita harus menghargai mereka gitu dengan cara mensejahterakan mereka dengan membuat standar kesejahteraan hewan yang tinggi. Itu mungkin salah satu cara untuk berterima kasih kepada mereka. Dan untuk manusia, seperti yang saya ungkap tadi, sudah ada penelitian juga oleh Badan Otoritas Pangan Eropa itu yang menemukan bahwa kontaminasi salmonella
di telur dari peternakan kandang baterai itu lebih tinggi daripada dari peternakan tanpa kandang baterai. Ini kan salah satu kerugian bagi konsumen juga. Dan em, ya ini adalah fakta yang harus di di diantisipasi gitu, ditangani juga gitu. Karena termasuk belum lagi temuan residu antibiotik yang ditemukan di telur-telur dari kandang baterai. Oke, kalau selain ayam, biasanya praktek peternakan dengan kandang baterai itu juga dilakukan sama hewan apa aja sih, Kak? Sejauh ini yang kami temukan itu ada juga peternakan bebek petelur yang mulai menggunakan kandang baterai. Dan ini adalah suatu yang mengejutkan karena seperti kita tahu bebek itu adalah eh, makhluk air. Mereka struktur kakinya itu eh, harusnya digunakan di air dan sistem kandang baterai ini adalah sistem kering. Dan ini adalah bentuk lagi-lagi bentuk kekejaman terhadap satwa menurut kami karena itu benar-benar uh, mencegah mereka untuk mendapatkan kehidupan yang alami dan melakukan perilaku alami gitu. Dan ini kami juga uh, akan berkomunikasi dengan pemerintah tentang hal ini. Mumpung belum marak, mari kita hentikan gitu karena ya ini adalah bentuk penyiksaan terhadap hewan dan ini memang hanya atas nama profit karena itu adalah bentuk intensifikasi tapi sama sekali tidak memperhatikan kesejahteraan hewan. Sedangkan poin kesejahteraan hewan itu sudah tertuang di undang-undang pertanian gitu dan ini adalah sesuatu yang harus ditindaklanjuti dan dicegah agar ya Indonesia tidak menjadi negara yang banyak melakukan kekejaman terhadap hewan gitu. Kita harus menjadi negara yang bisa menghargai hewan-hewannya dengan menerapkan standar kesejahteraan hewan yang tinggi. Itu semacam apa penemuan baru gitu. Maksudnya mulai dilakukan ke bebek dan ini ya menurut kami sih ngawur banget gitu. Dan ya kita pernah juga sih ke Brebes kan, ada wawancara sedikit dengan penjual telur di sana. Untungnya sih dari hasil wawancara dengan beberapa penjual telur itu mereka sebenarnya menolak karena itu praktek kayak gitu biasanya dilakukan oleh peternakan yang besar. Sedangkan kalau yang di Brebes itu kebanyakan peternakan rumahan dan itu masih mempraktekkan yang tradisional gitu. Dan penjualnya sendiri juga mengakui ya itu kan jahat banget gitu loh buat bebeknya karena mereka harusnya kan punya punya akses ke air yang banyak gitu. Oke, ini menarik sekali ya pemirsa. Lebih jauh lagi nanti kita akan membahas soal bagaimana sih praktek peternakan di Indonesia. Apakah sudah sebegitu liarnya penggunaan kandang baterai di Indonesia? Selengkapnya akan kita bahas dalam Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Deep Talk, obrolan mendalam tambah ilmu tambah wawasan bersama saya Gita Rama dan masih terhubung bersama kita Kak Ina dari Animal Friends Jogja. Oke Kak Ina, kalau kita menyambung obrolan kita yang tadi nih, lebih jauh di Indonesia tuh seperti apa sih Kak praktek penggunaan kandang baterai di peternakan? Sudah semarak apa sih? Dari penyelidikan kami itu sistem dengan kandang baterai ini sangat banyak digunakan. Mungkin dari data BPS itu yang terakhir tahun 2021 itu ada sekitar lebih dari 300 juta ayam, populasi ayam petelur di Indonesia. Dan itu uh, sepertinya mungkin 90% itu menggunakan sistem kandang baterai. Dan ini pun angka ini pun hanya angka dari peternakan yang terdaftar, sedangkan dari pendidikan kami banyak juga peternakan yang
yang tidak terdaftar resmi, tidak punya NKV. Tuh, dan ini kan pasti luput dari penghitungan Betul. BPS atau Oke. dari dinas. Tuh. Oke. Jadi Sembilan ini puluh sangat marak persen, sekali. ya, 90% menggunakan kandang baterai itu tersebar hampir di seluruh wilayah di Indonesia, Kak. Iya, itu di berbagai wilayah di Indonesia. Oke, sebenarnya kalau dari sudut pandang Animal Friends Jogja sendiri, apa sih Kak yang membuat masyarakat tuh masih marak menggunakan kandang baterai? Salah satunya yang menjadi eh, faktor adalah karena sistem ini didukung dan dipromosikan oleh pemerintah bahkan. Sedangkan kami juga berusaha eh, berkomunikasi dengan pihak pemerintah terkait bahwa sistem ini sebenarnya sudah ditinggalkan di banyak negara karena memang faktor kekejaman yang terlibat di dalamnya. Ini adalah bentuk penyiksaan terhadap hewan yang diternakkan gitu. Dan itu salah satu faktor pendukung utama karena memang dipromosikan sebagai sistem yang intensif dan bisa meningkatkan produksi pendapatan. Jadi faktor ekonomis, tapi mengesampingkan standar kesejahteraan hewan yang tinggi dan ya hak dari para hewan untuk sejahtera. Padahal itu ada di peraturan perundangan negara Indonesia, tapi memang praktiknya masih jauh dari dari standar itu gitu. Oke, kalau dari Animal Friends Jogja sendiri Kak, kenapa sih peternakan dengan kandang baterai itu perlu untuk dihentikan? Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi? Bagi kami sistem peternakan dengan kandang baterai ini harus dihentikan karena satu memang itu adalah bentuk penyiksaan yang kejam bagi para ayam petelur. Dua itu dari sisi kesehatan untuk konsumennya, untuk manusia itu sudah ada beberapa penelitian yang mengungkapkan bahwa ada kontaminasi salmonella yang lebih tinggi yang ditemukan di telur-telur yang berasal dari peternakan kandang baterai dibandingkan dari yang tanpa kandang baterai. Dan lagi bentuk pengurungan dalam kandang baterai ini sama sekali mencegah ayam untuk melakukan perilaku alami mereka. Dan ini adalah bentuk penderitaan bagi mereka karena ayam-ayam ini akan stres. Ya kita aja kena lockdown gitu masih bisa senam, masih bisa mainan HP, itu aja sudah stres gitu. Apalagi ayam-ayam ini yang bahkan untuk kebutuhan dasarnya berperilaku alami pun tidak bisa gitu. Dan ini akan membuat untuk mencegah ayam-ayam yang stres ini dari sakit, jatuh sakit, biasanya ada praktek pemberian antibiotik yang berlebihan untuk mencegah mereka sakit. Dan ini jelas ancaman terhadap kesehatan konsumen telurnya karena residu antibiotik yang ada di dalam telur ini akan membuat masalah kesehatan yang lain. Dan itu juga ketika resistensi terhadap antibiotik ini itu akan menciptakan superbug gitu. Jadi kita tidak akan bisa lagi sembuh dengan antibiotik karena kita sudah resisten. Kalau dari masyarakat umum sendiri itu seberapa besar sih Kak pengetahuan mereka tentang peternakan dengan kandang baterai ini? Dari survei yang kami lakukan itu banyak sekali, jadi malah 100% dari yang kami survei itu tidak mengetahui kandang baterai itu apa. Dan memang setelah kami jelaskan apa itu kandang baterai, seperti apa itu, kebanyakan itu memang menyatakan ya mengira itu adalah praktik yang wajar dan tidak menyiksa hewan. Tapi setelah kami jelaskan, ya mereka pun akhirnya menyadari bahwa oh ya juga, karena kan memang kalau kita lihat di desa-desa gitu, kalau yang tinggal di desa, saya tinggal di desa itu masih banyak yang memelihara ayam ya diumbar, dan itu
memang seharusnya kehidupan ayam seperti itu gitu. Tapi karena ya mungkin modernisasi dan ada keinginan untuk intensifikasi itu yang memunculkan sistem kandang baterai ini. Kalau dari Animal Friends Jogja sendiri kan sebagai komunitas pecinta hewan nih Kak, upaya apa saja sih yang sudah dilakukan untuk menghentikan ini tadi, apa namanya, peternakan dengan kandang baterai ini? Kami di Animal Friends Jogja sebagai organisasi perlindungan hewan itu sudah melakukan berbagai hal, dimulai dengan tentu edukasi ke masyarakat. Kita berusaha menginformasikan kepada masyarakat apa itu kandang baterai, kenapa kenapa sistem ini adalah sistem yang kejam dan dan ya meminta dukungan dari masyarakat untuk membantu menghentikan kekejaman ini. Kami juga selain itu kami juga berkomunikasi dengan pemerintah tentu sebagai pihak yang berwenang untuk membuat peraturan yang lebih memperhatikan kesejahteraan hewan. Selain itu kami juga sebenarnya melakukan komunikasi dengan para peternak juga untuk mengedukasi mereka dan menghubungkan mereka ke misalnya peternakan yang sudah tidak menggunakan kandang baterai untuk belajar gitu. Dan ini sudah beberapa kali kami melakukan sarasehan, terus fokus group discussion dengan para peternak dan menghubungkan mereka dengan organisasi lain yang bisa membantu mereka beralih ke sistem tanpa kandang baterai. Dan kami juga reach out ke perusahaan-perusahaan ya yang menggunakan telur untuk membuat komitmen tidak lagi menggunakan telur dari sistem peternakan kandang baterai, dan itu sudah ada cukup banyak perusahaan-perusahaan yang membuat komitmen ini gitu. Jadi itu beberapa langkah yang kami ambil, dan kami juga ada komunikasi erat dengan FKH UGM, dan di sana nanti akan dibangun pusat pelatihan oleh bekerja sama dengan Global Food Partners untuk para peternak bisa belajar tentang sistem tanpa kandang baterai gitu. Dan ya ini adalah langkah yang positif. Jadi kami harap semua akan berjalan lancar gitu. Oke, Kak Ina tadi sempat menyebutkan bahwa sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah selaku pihak yang berwenang, bahkan sebenarnya sudah ada aturannya dalam undang-undang. Tapi kalau praktek nyatanya gimana sih Kak sebenarnya keterlibatan pemerintah dalam upaya khususnya seperti yang sudah dilakukan oleh Animal Friends Jogja untuk yaitu mengurangi atau bahkan kalau bisa menghentikan praktek ternak dengan kandang baterai? Sebenarnya dengan pemerintah Jogja sendiri itu kami terus berkomunikasi dan ada sambutan positif dari Dinas Pertanian bahwa memang perlu perlu peningkatan standar kesejahteraan hewan di peternakan itu memang diperlukan, karena itu salah satu poin yang ada dalam peraturan perundangan sendiri. Dan ya kami menyambut baik dan siap bekerja sama gitu untuk mewujudkan terakhir itu kami ada acara di Dinas Pertanian Provinsi Jogja. Di situ tercapai resolusi untuk Indonesia bebas kandang baterai di 2030 gitu. Jadi kami sangat merespon, mengapresiasi tanggapan positif dari pihak pemerintahan DIY khususnya untuk bersama mewujudkan Indonesia bebas kandang baterai itu di tahun 2030.
Oke pemirsa, usai jeda kita akan mengenal lebih jauh soal Animal Friends Jogja. Jadi tetaplah bersama kami dalam Deep Talk, obrolan mendalam tambah ilmu tambah wawasan. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Deep Talk, obrolan mendalam tambah ilmu tambah wawasan bersama saya Gita Rahma, dan masih terhubung dengan kita Kak Ina dari Animal Friends Jogja. Oke Kak Ina, tadi kita sudah membahas soal praktek peternakan dengan kandang baterai. Itu kan sebenarnya bukan cuma tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab para peternak, tapi juga pasti masyarakat umum bisa melakukan sesuatu untuk itu gitu. Nah, gimana sih caranya masyarakat untuk bisa membantu atau berupaya ikut berkontribusi dalam gerakan Cage Free itu Kak? Yang paling mudah itu mungkin mulai dari mengedukasi diri dan mencari tahu dari mana sih sumber telur yang dikonsumsi gitu. Dan ini bisa dilakukan dengan misalnya menanyakan langsung ke mungkin restoran favorit gitu. Dan dengan bertanya ini bisa menciptakan demand gitu. Dari pihak pebisnis akhirnya tahu oh ada keinginan ini dari konsumen mereka, dan suara konsumen kan seharusnya didengar oleh pebisnis gitu. Itu salah satu cara yang bisa dilakukan, dan kami juga ada beberapa petisi yang bisa ditandatangani dan masyarakat bisa memberikan dukungan dengan menandatangani petisi itu. Untuk yang muda-muda ini bisa bergabung menjadi relawan kami untuk menyuarakan tentang peningkatan kesejahteraan hewan yang diternakan. Itu beberapa cara yang bisa dilakukan untuk membantu mewujudkan Indonesia bebas kandang baterai gitu bagi masyarakat. Ya, bagi pemirsa sekalian yang mungkin ingin mengetahui lebih lanjut pergerakan Indonesia bebas kandang baterai, itu bisa membuka website catchfreeindonesia.org, atau untuk mengetahui seperti apa sih kandang baterai dan kenapa itu kejam, itu bisa membuka website kandangbaterai-kejam.com, dan bisa follow akun-akun media sosial kami juga, dan di website itu juga ada cara-cara untuk membantu dengan mengisi petisi atau mendaftar menjadi volunteer. Oke Kak Ina, ceritakan sedikit dong, Animal Friends Jogja tuh komunitas yang seperti apa sih Kak? AFJ itu adalah organisasi perlindungan hewan, organisasi nirlaba atau LSM, dan kami sudah berbadan hukum juga. AFJ didirikan tahun 2010 waktu Gunung Merapi meletus. Gitu. Jadi sebenarnya yang mengawali adanya AFJ itu salah satunya itu karena akhirnya kami melihat memang banyak banyak sekali kasus-kasus penelantaran hewan, terutama waktu ya terjadi letusan Gunung Merapi itu, kebanyakan dari yang memelihara hewan ini meninggalkan hewan-hewannya gitu, dan mereka sebenarnya kan berhak untuk diselamatkan juga gitu. Jadi kami bergerak di sana juga, dan dari situ ya dimulailah kami memutuskan untuk mengofisialkan pergerakan kami. Oke, selain Catch Free Campaign, kegiatan apa lagi sih Kak yang AFJ sudah lakukan atau mungkin sekarang sedang dilakukan dalam rangka itu tadi meningkatkan kesejahteraan hewan? Karena AFJ sebenarnya memulai pergerakan untuk hewan dampingan seperti kucing dan anjing. Itu salah satu salah satu hal yang aktif kami lakukan adalah melakukan sterilisasi terhadap hewan-hewan jalanan secara rutin gitu. Ini untuk mengurangi angka overpopulasi, dan kami juga punya program sterilisasi bersubsidi ini untuk masyarakat yang merawat hewan
seperti kucing dan anjing untuk bisa mensterilkan hewan mereka dengan biaya yang lebih terjangkau begitu. Dan ini juga kami mendapat dukungan dari Dinas Pertanian Kota untuk program ini. Gitu. Itu salah satu hal sterilisasi. Dan tentu mengedukasi melalui media sosial dan juga di acara-acara offline gitu untuk masyarakat bisa mengetahui sebenarnya bagaimana sih melakukan hewan dengan baik gitu. Karena masih banyak yang misalnya nih bilang dia cat lovers, tapi cara mencintainya adalah dengan mengurung kucing 24 jam di kandang yang kecil gitu. Ya dikeluarkan hanya untuk waktu bikin konten. Nah, itu kan salah satu cara yang tidak tepat untuk mencintai gitu. Mereka juga juga butuh bebas, tidak tidak dianggap sebagai barang hanya untuk dipajang. Nah, ini banyak banyak praktek-praktek seperti itu yang masih dilakukan di masyarakat dan memang waktu awal kami belum meresmikan Animal Friends Jogja, itu program kami yang utama itu edukasi. Jadi kita mulai dari kampung masing-masing, kita mengadakan program edukasi untuk anak-anak. Karena mereka adalah generasi penerus gitu. Dan dari anak-anak ini orang tuanya kan ikut teredukasi juga. Jadi kami berusaha untuk ya menularkan ulas asih terhadap hewan dari sejak dini. Oke, terakhir nih Kak Ina, apa sih harapan Animal Friends Jogja dan mungkin bisa mengajak pemirsa untuk ayo yuk kita meningkatkan kesejahteraan hewan? Harapan kami sih kita sebagai manusia yang menganggap diri kita paling paling hebat, paling paling segalanya. Itu adalah tugas kita untuk melindungi dan bukan merusak, untuk mensejahterakan dan bukan menganiaya. Gitu. Jadi kami berharap dengan mungkin mendukung program kerja kami gitu masyarakat semua bisa mendapatkan informasi yang positif tentang bagaimana memperlakukan hewan dengan lebih baik dan dengan ulas asih gitu. Dan kami sangat berharap dengan begitu ketika semua sudah sejahtera, kami bisa membubarkan diri. Karena itu cita-cita AFJ adalah agar bisa segera membubarkan diri karena kami tidak diperlukan lagi. Semua hewan sudah sejahtera. Pemirsa, pada hakikatnya tujuan hidup manusia adalah untuk mencintai, maka yang utama cintailah Sang Pencipta dengan mencintai sesama makhluk hidup ciptaannya. 30 menit sudah Deep Talk menemani Anda, kini saatnya saya Gita Rahma beserta seluruh kabar kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.